Ada nggak orang terkenal di Indonesia yang dia punya pengaruh yang cukup luas dan dia tergabung atau berafiliasi atau memiliki pemahaman seperti itu? Ada. Ada. Ustadz atau bukan? Ada ustadz atau bukan? Loh, berarti lebih dari satu. Ya iyalah. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya sedang berdampingan dengan seorang yang sebenarnya sangat menakutkan. Jadi ini adalah salah satu podcast saya yang paling berisiko dan paling berbahaya. Karena beliau ini adalah orang yang mantan narapidana kekerasan yang paling ekstrim di Indonesia, yaitu teroris, Pak Haris. Sekarang jadi ustadz. Dulu juga ustadz, tapi ustadznya teroris. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah. Ya, saya punya sebuah kehormatan karena berhasil untuk mewawancara beliau dan kita sama-sama akan berbicara kenapa Islam selalu identik dengan teroris, karena banyak teroris yang mengatasnamakan Islam. Nah, salah satunya Bapak ini di zaman dulu. Pak, ini pertanyaan yang langsung agak sensitif. Bapak pernah membunuh orang? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Atau terlibat dalam aksi pembunuhan orang? Bukan aksi pembunuhan. Jadi terlibat dalam aksi pelatihan militer. Pelatihan militer? Oh, militer dari kelompok? Dari kelompok ya yang berpaham. Gini. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, aman-aman. Berpaham radikal terorisme lah, kalau saya sebutkan begitulah. Itu nggak boleh disebut namanya, Pak? Ya saya ini waktu kemudian saya berurusan ya, artinya terkena delik hukum. Itu pada waktu saya di Jamaah Ansarut Tauhid atau Ansarut Tauhid, sering juga disingkat dengan JAT. Oh, saya tahu istilah JAT-nya, tapi itu singkatannya sebenarnya sangat agung ya. Iya, luar biasa, membela tauhid kan? Iya, membela tauhid. Karena artinya kalau tidak membela tauhid jadi syirik. Jadi artinya mereka akan menerjemahkan bahwa orang-orang di luar mereka itu tidak bertauhid. Bukan menerjemahkan di luar mereka tidak bertauhid ya. Meskipun di luar JAT, tapi kalau satu pemahaman, gitu kan, dia tetap disebut bertauhid, kecuali dia berada di pada masa itu ya, dia berada di meskipun di organisasi Islam itu. Artinya tokoh Islam, tapi kalau tidak sepaham dengan apa yang ada yang diajarkan kami dulu itu bisa dianggap tauhidnya bermasalah lah. Oke, yang dimaksud dengan sepaham dengan JAT dan tidak paham dengan JAT itu gimana, Pak, maksudnya? Ya, artinya sepaham itu misalnya dalam tauhid ya, dalam tauhidnya itu kan, ini kalau saya mengutip ayat ya, karena dari situ berangkatnya doktrin dari penafsiran ya, dari penafsiran kelompok tertentu lah ya. Itu kan dari di surat Al-Baqarah ayat 256 itu. Jadi 256 itu kan ya, umum. Itu ayat terakhir kan? Bukan di 256 itu, di yang auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin itu kan. Oh, la ikraha fiddin. Iya. Situ kan ada qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Kemudian fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jadi tauhid orang itu dianggap benar kalau dia mengingkari togut dan beriman kepada Allah. Saya rasa sampai situ nggak masalah.
Nggak masalah. Emang masalahnya, iya emang siapa yang dianggap togut? Nah, nah situ siapa yang dianggap togut, Pak? Iya, setiap termasuk di dalamnya pemerintahan dengan pimpinannya, kalau dia tidak berhukum dengan hukum Islam, itu adalah pemimpin togut. Pak SBY, Pak Jokowi, ya, togut. Semuanya. Semuanya. Karena, pada masa itu, karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Apakah mereka tidak berpikir bahwa kan bagian terbesar misalkan dalam undang-undang perdata di Indonesia itu melibatkan syariat Islam gitu, atau misalkan hukum konvensional, bahkan hukum konvensional yang kita ketahui sekarang di Indonesia itu kan dari Belanda. Yeah. Belanda itu banyak comotan juga dari Prancis. Nah, Prancis itu banyak comotan dari syariat Islam sejauh yang saya tahu tuh. Bahkan istilah-istilah hukum sekarang itu banyak yang latarnya itu sebenarnya adalah dari latar jurisprudensi Islam. Nanti silakan cek gitu ya. Tapi yang saya tahu tuh gitu, Pak. Jadi prinsipnya itu harus mengamalkan Islam secara kafah itu. Jadi kalau dulu ada istilahnya begini, kalau ada orang yang nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami mengimani sebahagian, oke. Dan kafir terhadap sebahagian, itu sama dengan kafir secara yang mutlak, hak. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Wah, gitu ya. Ngeri, Pak. Dan ini seandainya Bapak sampai sekarang masih ada dalam jamaah itu dan masih berpemahaman seperti itu, kemudian Bapak berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Jokowi gitu. Apakah ada potensi Bapak akan melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim pada beliau? Tidak, saya. Oh, tidak. Kalau Bapaknya tidak. Artinya tidak, karena itu pun juga yang diajarkan di kelompok saya dulu, nggak gitu. Artinya bukan artinya setiap orang yang kita yakini kafir ketemu langsung berhadapan dengan tindak kekerasan, bukan. Tapi ada beberapa marhalah tingkatan, ya, masih ada sehingga orang boleh ditumpahkan darahnya. Itu. Jadi nggak serta-merta kalau ini disebut kafir, walaupun konsekuensinya pasti disebut kafir itu dua hal ya, halal darahnya, halal hartanya. Tapi kalau itu kan keputusan hukum, tapi mengeksekusinya, itu beda cerita ya. Iya. Berarti sebentar, ini saya runutkan, mohon maaf ya. Dalam konteks berpikir pemahaman JAT itu berarti satu, Pak Jokowi itu kafir karena dia togut. Ya. Kafir karena dia togut. Dia adalah, kalau presiden waktu itu kami meyakininya dengan mengatakan karena ada orang melabelkan dia sebagai seorang muslim, maka kita sebutnya itu adalah sebagai pemimpin yang murtadin. Oh, Pak Jokowi itu murtadin. Jadi ada satu pemahaman ya, paradigma yang muncul di kami dulu. Ada orang yang murtad bukan karena pindah agama, tapi ia karena menganut ideologi, aturan, hukum lain selain daripada Islam. Meskipun agamanya masih dianggap Islam. Dan nggak pindah ke Kristen, nggak pindah ke Buddha, nggak pindah ke Hindu. Tapi selama dia misalkan mengakui Pancasila, salah satunya. Oh, berarti itu murtadin ya? Waduh, berarti banyak ya murtad ya kalau gitu ya. Nah, kemudian satu, Pak Jokowi dalam konteks ini adalah sebagai presiden, beliau itu adalah murtad dan kafir dan togut, tapi belum tentu harus dieksekusi. Tapi ada orang tertentu yang secara khusus punya wewenang itu. Bukan orang khusus punya wewenang itu, tapi maksud saya untuk mengeksekusinya itu ada marhalahnya, ada tingkatan, ada step by stepnya. Misalnya gini, ya kan, sudah belum ditegakkan ada iqamatul hujjah, sudah belum nggak dakwah ini sampai kepada dia, bahwa saya bilang nih ke dia gitu kan, misalnya siapapun, kamu tahu nggak kalau Pancasila itu bukan Islam,
gitu kan. Dan itu bertentangan dengan Islam. Kalau misalnya diikuti bisa membuat kamu menjadi kafir. Nah itu loh. Oh, dan mereka mencoba untuk berdakwah berarti ya? Dakwah dalam artian ya mengajak ke dalam kelompok dan pemahaman mereka. Betul. Berarti mereka terus-terusan beregenerasi sampai sekarang. Oh iyalah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Jadi nggak ada tenggang waktu atau ada yang putus dari generasi itu, terus menerus itu. Makanya kan dakwahnya itu dakwah dan gerakan itu bersifat istimroriyah, continue, terus menerusnya tadi ya, kontinuitas itu memang ada semacam ada satu proses yang namanya metamorfosa. Artinya dia nggak selalu begitu bentuk dan namanya. Dia bisa namanya kurun waktu tertentu berubah jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Oh, punya banyak nama ya? Oh iya. Berubah-ubah aja. Oh, tapi ideologinya dan pahamnya sama. Gitu. Kalau maksud Bapak ideologinya itu aja, pahamnya itu aja, cuman ganti nama dan sebagainya, mungkinkah misalkan ada yayasan Islami yang selama ini kita sumbang ke dia, atau kota kenceleng di mall yang itu adalah berafiliasi dengan mereka, mungkin nggak sih kayak gitu? Kemungkinan itu selalu ada. Selalu ada. Walaupun saya tidak mengatakan ini itu ya, artinya, tapi ada banyak sekali yayasan yang dibuat bukan fiktif, benar itu, tapi memang diarahkan untuk menunjang perjalanan dari penyebaran ajaran yang dia pahami. Waktu Bapak masih tergabung di sana itu mereka, Bapak ketahui nggak punya yayasan misalkan, atau punya perkumpulan di sebuah masjid gitu, atau misalkan ada kelompok pengajian yang ada ustadznya begitu? Wah, kalau itu ya banyak. Artinya itu banyak di majelis taklim, di musola, di masjid, di lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ada? Iya, ada. Jadi dalam tanda kutip mereka punya lembaga pendidikan untuk, jadi semacam sekolah untuk pesantren. Ada lembaga pendidikan yang langsung dia buat, ada lembaga pendidikan yang dia masuk ke lembaga pendidikan itu, kemudian melakukan proses perekrutan. Kaderisasi. Iya. Ya sudahlah, kita cerita ke Bapak dulu nih. Apa yang menyebabkan Bapak hijrah gitu? Bukankah biasanya orang-orang yang seperti itu tuh sampai tetes darah penghabisan sampai meninggal tuh ya pahamnya seperti itu gitu? Iya. Ya, kalau dibilang apa yang menyebabkan, memang faktornya ini kalau saya selalu menyebut, karena saya merasakan itu ya, saya menyebutnya ada dua faktor sebenarnya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi faktor internal itu memang saya mulai ada pergeseran pemikiran, pemahaman, katakanlah dari ekstrim ke moderat. Ya, wasatiyah. Kalau wasatiyah lah, kalau disebut moderat kadang-kadang terlalu, orang bilang moderat juga positif gitu kan. Kayak gitu. Apa namanya, maksud saya, orang nyebut kata radikal juga positif maksud saya gitu. Nah, jadi bergeser itu dari yang ekstrim menuju ke tawasut, yang wasatiyah, yang pertengahan itu memang ada proses ketika saya dulu berada di kelompok radikal ekstrim. Itu kan memang boleh dibilang bertahun-tahun saya dalam memahami agama, ya, dengan teks-teksnya itu kan sangat monoton, betul. Artinya saya harus pakai kacamata kuda saya itu. Jadi saya hanya mendengar doktrin yang dikeluarkan oleh kelompok itu, oleh tokoh di situ. Jadi ketika Bapak pengajian keluar, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, itu ada larangan gitu, ada larangan keras itu. Nggak boleh. Jadi tidak boleh mendengar pendapat lain yang akibatnya membuat saya ini menjadi ragu dengan doktrin yang sejak awal saya dapat.
Oh gitu. Gitu kan. Jadi iya. Satu itu, kedua memang doktrin takfiri. Artinya di luar kelompok yang saya berada di dalamnya atau juga yang sejenis dengan itu kan pasti saya anggap kafir. Mana mungkin saya mau ikut, mau dengar. Oh iya ya. Ya jadi ulama-ulama kalau misalkan sekarang Ustadz Adi Hidayat gitu. Iya. Ustadz Abdul Somad itu masuk kategori kafir menurut Bapak di zaman dulu. Majelis ulama satu gerbong pun dikafirkan. MUI kafir. Serem banget. Iya, MUI satu gerbong MUI itu. Aduh. Iya. Jadi jadi Muhammadiyah, NU itu nggak ada yang sisa itu. Oh gitu. Iya. Ya pantas nggak boleh ngaji, nggak boleh dengar sama mereka ya. Jadi kita mau ngaji Islam, ngajinya sama orang kafir, ya nggak boleh. Nggak gitu, boleh ya. lah, itu kan. Dan itu Bapak sudah mendapatkan doktrin ini sejak belasan tahun ya. Ketika saya di kelas 2 SMA. Ketika tahun itu tahunnya, kalau tahunnya 1984. Wah, 1984. Iya. 1984 Bapak udah mengkafir-kafirkan orang lain ya. Itu saya belum lahir, Pak. Nah, maksudnya tadi itu secara, saya bilang secara internal ada kenapa saya berubah. Itu kan ketika saya tahun 2010 pada saat saya ditangkap dan dalam proses deradikalisasi, proses di mana saya harus menghadapi hukum, menghadapi hukuman. Itu mulai ada tuh tadi namanya program deradikalisasi dengan didatangkannya tokoh-tokoh lain yang tokoh Islam yang selama ini saya anti terhadap itu. Baik dari akademisi, saya ingat dari UIN Syarif Hidayatullah, ada dari Paramadina, ada dari Universitas Indonesia, ada dari Paramadina dan dari At-Tahiriyah. Tuh mulai itu saya berdiskusi tuh. Ya, berdiskusi secara bertahap loh, ini nggak langsung kan. Secara bertahap saya sudah mulai ada pembanding dari apa yang saya pahami selama ini dengan kemudian ada pembanding artinya kalau saya sadari dan memang kondisi saya waktu itu berada dalam kondisi tahanan ya. Jadi Bapak nggak bisa milih untuk tutup kuping gitu ya? Bukan ya. Nah, itu di situ salah satu saya harus bersyukurnya ya. Akhirnya kayak saya dengar dan saya mulai ada pembanding, ada ternyata luas juga Islam ini dipahaminya. Nggak hanya itu loh, ada yang lain. Boleh nggak Pak, saya simpulkan bahwa seandainya sejak awal Bapak tuh dapat cerita-cerita pembanding yang lain dan tidak pernah ada larangan haram ngaji ke sana, haram ngaji ke sini, mungkin Bapak tidak akan jadi ekstremis dalam waktu yang lama itu gitu ya? Saya pastikan pasti saya sudah berubah sejak lama. Jadi yang membuat Bapak bisa bertahan di situ adalah karena doktrin di luar kafir, tidak boleh ngaji sama yang luar, hati-hati sesat, kelompok MUI sesat, kafir, togut, murtadin. Betul. Itu alasannya ya? Iya, karena ketika saya sedang ekstrimnya ya, lulus SMA nih, saya pertama kali yang saya daftar tuh dulu masih IAIN. Oh iya. Belum UIN. Iya, masih IAIN. Tapi saya gagal karena saya nggak ada punya latar belakang agama kan. Oh. Tapi andai ya, kita berandai-andai nih. Tapi kalau Allah takdirkan ya, misalnya saya masuk di situ, mungkin saya sudah berubah waktu itu. Ya kan? Walaupun waktu itu IAIN saya singkat bukan Institut Agama Islam IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Oh iya, negeri. Ya. Negeri. Saya sebut ingkar Allah, ingkar Nabi. Oh gitu. Oh, IAIN ingkar Allah, pasti diganti, pantas diganti jadi UIN, Pak. Iya. Oh, itu alasannya. Saya terakhir S2 saya di UIN. Oh, S2-nya di UIN. Wah, luar biasa, S2-nya di UIN. Di pemikiran Islam. Oh. Nah, itu semakin memantapkan saya untuk berada di pemahaman Islam yang tawasut, yang wasatiyah. Jadi, apakah ini juga menjadi pola umum bahwa kalangan radikal, kalangan ekstremis yang menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan orang lain itu juga adalah kelompok yang memang tutup mata, tutup kuping terhadap pembanding-pembanding dari yang lain gitu? Oh iya, itu secara otomatis. Jadi melahirkan dari paham, dari konsep doktrin yang merasa diri paling benar itu
kan ada konsekuensi kalimat tauhid yang harus kami praktekkan, namanya al-wala wal bara. Al-wala itu artinya membangun loyalitas, al-bara itu artinya kita berlepas diri. Nah, yang al-wala ini hanya kepada standing kepada Allah dan Rasul pastinya itu, hanya kepada kelompok dan tokoh-tokoh yang ada di kelompok itu. Selebihnya sifatnya baro, melepaskan diri. Iya. Itu yang pertama tuh, yang saya bilang faktor internal, sehingga saya mengalami perubahan. Karena setelah itu pun saya banyak juga dialog dengan almarhum Profesor Azim Masih Azra misalnya. Azim Masih Azra yang begitu telaten sebetulnya beliau itu, sampai yang menganjurkan dan memberikan dorongan kepada saya untuk saya melanjutkan S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah. Tapi dia dikatain liberal, Pak. Iya, saya juga begitu dulunya. Ya kan? Tapi hasil tabayun saya dengan beliau dan banyak diskusi, beliau mengatakan kalaulah orang banyak menuduh saya menuduh saya liberal, maksudnya gini, kalaulah saya tidak punya sifat lapang dada, saya sudah mengambil jalur hukum ke orang-orang itu untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang membuat dia kan menjadi istilahnya membuat orang tidak menyenangkan kan. Itu. Jadi itu. Tapi ada faktor eksternalnya juga yang membuat saya hijrah dari ekstrim ke wasatiyah atau ke moderat itu ya sikap aparat terhadap saya. Dan itu bukan hanya saya yang, kalau saya mungkin tidak terlalu menganggap bahwa kan lu doang yang gitu. Tapi kan sekian banyak orang yang bergeser, itu salah satunya adalah melihat aparatnya gimana, Pak? Ya, aparat itu begini kan, saya ditangani oleh Densus 88. Ya kan? Densus 88 saya anggap musuh nomor 1. Iya kan? Dia kita sebut sebagai Ansor Togut. Jadi ada Togut, ada Ansor Togut. Ansor Togut ini adalah tentara dan penolong Togut kan? Saya anggap begini anti-Islam. Tapi pada saat saya berinteraksi, kok nggak seperti apa yang saya didoktrin gitu. Pada kenyataannya, bahwa mereka tuh baik-baik aja, bisa diskusi. Ada mereka bersikap sangat manusiawi, tidak melarang saya beribadah ketika saya dalam tahanan, ya kan? Bahkan ketika saya ditangkap dan saya kan nggak bawa apa-apa pastinya, saya diberikan Quran, ya untuk saya baca, diberikan sejadah untuk saya melakukan sholat, bahkan diberikan baju untuk sholat, ya, celana. Jadi sebelumnya Bapak didoktrin kalau ketangkap Densus itu nggak boleh sholat gitu? Iya, kan ini kan di doktrin yang ada itu mereka adalah musuh Islam. Iya. Musuh. Kalau saya bahasa kerennya dulu, inilah musuh para mujahidin. dengan asumsi bahwa saya lah mujahidin itu gitu ya. Saya mohon maaf, Pak. Kan berarti Bapak tahu pada waktu itu berapa banyak jamaah yang berlatih gitu, menggunakan senjata? Iya banyak. Jadi sebelum pelatihan di Aceh pun sudah ada pelatihan sebelumnya kan. Kalau yang saya pada saat 2009, 2010 itu kita tadinya targetnya maksimal 50 orang ya untuk berlatih. Tapi ketika pelatihan itu berlangsung, kelompok-kelompok yang ingin bergabung dan mau ikut berlatih itu waiting list. Waduh, iya. Jadi banyak ya. Saya pernah datang ke satu daerah, ya saya nggak sebutkan namanya, ke satu daerah yang saya ingin mensosialisasikan bahwa ada pelatihan yang dilakukan di Jalan Janto Aceh itu. Saya minta hanya bertemu dengan 6 orang saja di daerah itu, karena saya pikir sosialisasi seperti ini kan berbahaya. Tapi
Saya sampai di tempat itu udah 100 orang lebih yang hadir. Saya bilang, wah ini saya malah mau mundur kan, karena saya pikir ini udah nggak steril. Tapi orang-orang itu mengatakan, kita jamin saat ini clear and clean. Wih, itu kan. Tapi kalau udah 100 itu nggak mungkin kan? Iya. Ya udah, saya bilang Bismillah lah. Tapi itu ngumpulin 100 orang tuh pasang spanduk, player gitu atau gimana? Kan sudah ada jaringan, sudah ada kader. SMS. Iya. Waktu itu kan belum ada WA. Tahun 2010 belum ada. Iya belum ada. Kan? Iya, melalui SMS itu. SMS broadcast lah ya. Kan, kayak gitu. Itu 100 orang itu satu angkatan ya sekali? Bukan, itu 100 yang saya sebut tadi di satu daerah saya datang. Aduh. Begitu. Iya, berarti sangat banyak sebenarnya ya. Ya keterlibatan kan kita hampir seluruh Indonesia. Di zaman saya masuk itu dari Medan, dari Aceh sendiri, dari Jawa itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Bisa nggak kita asumsikan bahwa kalkulasi jumlah sebanyak itu juga masih ada di Indonesia di zaman sekarang secara aktual gitu? Ya, masih segituan jumlah. Iya. Kalau jumlah fluktuatif lah. Jumlah itu bisa naik, bisa turun. Tapi bahwa gerakan ini tetap berjalan dan ada yang meneruskan itu sampai sekarang. Jadi ada kalau ya mungkin kita sebut legacy gitu ya. Ya kalau di kami dulu namanya Baqiyah Sholihah. Jadi peninggalan yang baik yang kami tinggalkan. Jadi ya itu sudah mengkader gitu. Nah ini Pak, saya tidak mau berbincang terlalu lama, tapi ini saya menjadi sangat khawatir ketika Bapak mengatakan bahwa di zaman dulu aja ada 100 dan kita tidak tahu jumlahnya sekarang, dan 100 itu hanya pas pertemuan dengan Bapak saja di satu daerah saja gitu kan. Jadi kita bisa bayangkan seberapa banyak di luar sana. Nah, bisa nggak Bapak kasih tips untuk bisa mengetahui apakah satu pengajian tertentu atau ustadz tertentu atau masjid tertentu itu mengajarkan kita atau masuk ke dalam kelompok-kelompok itu atau jaringan itu? Apa aja ciri-cirinya yang gampang dikenali gitu? Iya, secara umum pasti isinya itu adalah kekerasan, kebencian dan kekerasan. Jadi misalnya begini, ini kan selalu tahap-tahap awal orang direkrut itu oleh kelompok radikal ekstrim ya. Itu kan pertama memang kalau misalnya dari awalnya kita lihat bentuk pengajiannya, isi materinya itu nggak ada beda, sama lah. Sekarang kita bicara tauhid, masa hanya kelompok itu aja? Iya, tauhidnya nggak 3 gitu ya? Iya, pasti kan sama dalam hal itu. Tapi nanti ada di kelompok-kelompok ini, mereka itu kan menjadi seorang semacam orator yang tahap awal itu adalah mereka yang penting dapat panggung dulu. Misalnya begini ya, saya khotbah Jumat nih di satu masjid, kemudian retorika saya bagus, menarik dan sebagainya. Nanti masjid itu kan, Pak Ustadz, ini minggu depan isi pengajian ya, mesti gini gitu, terus kan. Berikutnya itu tadinya materinya biasa, tapi berikutnya kalau sudah mendapat panggung itu mulailah, ya kan? Ada tahap berikutnya, orang mulai diajarkan tentang, biasanya selalu diangkat problematika umat, bahwa umat ini sedang terzalimi. Kurikulum pertamanya adalah kaum muslimin terzalimi, disakiti dimanapun sekarang dalam keadaan dizalimi. Lihat di India ada terjadi gitu ya. Lihat di Papua ada kejadian kayak gitu. Betul. Iya. Coba kita perhatikan misalnya bagaimana kaum muslimin misalnya gitu kan. Kayak gitulah. Itu masih khas itu pasti. Masih khas ya. Tapi oke. Jadi mereka nampak biasa. Jadi bahkan mereka pun khotbah Jumat tuh di antara kaum muslimin pada umumnya gitu ya. Iyalah. Ada di antara mereka yang seperti itu. Tapi setelah mereka cukup menarik perhatian, baru mulai ada cerita-cerita rutin tentang bagaimana problematika umat terzalimi, ya kan? Nanti
selalu yang dimunculkan musuh itu bukan karena gini loh, ya. Ini logika kami dulu nih, bukan karena gini. Ini mungkin karena kita bodoh, ini mungkin karena kita malas, mungkin ini karena kita tidak banyak belajar, bukan. Tapi ini adalah ada rencana-rencana jahat. Oh iya, konspirasi tadi. Iya. Ada rencana jahat dari Jokowi untuk menghancurkan umat Islam. Misalnya gitu kan. Misalnya gitu ya. Ya misalkan ya. misalkan. Jangan Jokowi mulu, Amerika misalnya. Iya, ada Amerika, Yahudi. Ya, Yahudi kayak gitu kan. Terus Netanyahu. Sampai dimunculkanlah bahwa ini kan mulai diberitahu ada kezaliman, kemudian ada musuh. Dimunculkanlah musuh. Berikutnya dibangunlah narasi-narasi perlawanan. Kan musuhnya sudah dimunculkan. Iya, template. Jadi oke. Pertama, dakwah biasa, terus masukin bahwa kita kaum muslimin sedang ditindas, diejek, dijelek-jelekan, dipersekusi, dihegemoni. Nah, itu terjadi gara-gara kriminalisasi. Oh iya. Ulama dikriminalisasi. Itu istilah mereka ya. Ulama dikriminalisasi. Itu udah populer banget. Oke, setelah ulama dikriminalisasi dan sebagainya, maka kita harus melawan. Melawannya, ciri khas dari kelompok radikal ekstrim itu, melawannya itu hanya satu kata, dengan jihad. Dan jihad yang dimaksud itu tertentu sudah. Jihad dalam kata mengangkat senjata. Kalau sebut kata perang, pasti perang fisik. Itu yang paling khas. Jadi mereka tidak mau menafsirkan atau tidak, mereka nggak mau cari alternatif lain. Pokoknya arti jihad itu adalah perang fisik. Iya, untuk sekarang ya begitu. Untuk sekarang iya. Padahal kan banyak arti jihad sebenarnya. Iya, saya sering bilang bahwa ya kalau misalkan kita ketinggalan sama Barat, ya misalkan ketinggalan dalam ekonomi, ya ayo kita jadi sarjana ekonomi yang hebat, yang handal gitu kan. Kalau kita kalah sama Yahudi gara-gara media kita, ya udah kita tampilkan ahli-ahli media di kalangan kita sendiri. Itu jihad kan, bagian dari jihad. Ada jihadul ilmi kan, betul, dengan ilmu. Nah kita dan Bapak dan teman-teman pada waktu itu tutup itu semua, pokoknya jihadnya itu adalah perang. Nah, melangkah jihad perang supaya kita punya skill itu adalah dengan i'dad tadi. Nanti keren dikasih ayat biar keren. Iya, tapi oke, itu adalah karakteristik yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Terus apa lagi Pak kira-kiranya? Ya, ini sudah terlanjur salah kaprah nih. Apa? Orang-orang yang mengidentifikasi tentang kelompok radikal terorisme itu. Artinya akhirnya menimbulkan fitnah kan. Misalnya banyak di kalangan masyarakat itu menganggap ini adalah kelompok atau aktivis radikal terorisme itu, dia lihat dari ciri fisik. Jidatnya. Pokoknya dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku, misalnya kaki gitu ya. Misalnya pertama dari ujung rambut, topinya topi Afgan. Iya. Aman nih. Aman, saya aman ini peci hitam. Peci nasional. Misalnya gitu. Ya kan, terus turun ke sedikit jidat hitam. Nah, jadi masyarakat jangan terdistrak, masyarakat jangan pedulikan penampilan itu karena teroris radikalis tidak menggunakan itu. Tidak selalu. Mungkin saja ada, tapi tidak selalu itu. Dan itu nggak boleh dijadikan ciri mencurigai, terus Jadi yang cadar jenggot kayak gini tuh jenggot belum tentu ya aman ya. Kemudian cingkrang, wanitanya bercadar, ya belum tentu juga. Nah, jadi kalau tidak dengan itu, dengan apa lagi Pak? Ya, yang pasti itu adalah dari pemahaman dan sikap. Coba sikapnya apa yang membuat, yang dengan sangat mudah kita bisa membedakan sikap mereka tuh kayak gimana secara khas itu? Sikapnya itu kan pertama adalah antisosial pasti. Ansos? Iya, antisosial ya. Bukan pansos. Ansos, Pak. Antisosial. Jadi menjadi orang yang eksklusif. Dia hanya berinteraksi dengan sesama kelompoknya, tapi tidak dengan yang lain. Kalau Baraya punya tetangga yang
dia dikunjungi banyak orang, tetapi sama tetangganya tidak terlibat aktif. Iya. Nah, itu dicurigai ya? Harus. Itu secara sikap itu adalah salah satu karakteristik mereka. Iya. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah ada kegiatan, apalah namanya ya, mau namanya kumpulan kayak atau pengajian kayak gitu kan, masyarakat di sekitarnya nggak ada yang ikut, tapi kok ada banyak orang yang datang, gitu loh, ya kan? Itu, nah ini kan eksklusif artinya. Saya lagi mikirin tetangga saya gitu nggak ya? Oke, kita mulai. Itu ya, jadi antisosial. Yang kedua, merasa diri paling benar, kelompoknya paling benar, yang lain itu salah. Sehingga nih, kalau ketemu saja misalnya ada satu kelompok yang kita mengucapkan salam, tapi dia tidak jawab salam kita, itu adalah salah satu ciri juga. Jadi, oh iya. Atau dia nggak pernah salam, baik memberi salam atau menjawab salam, itu tidak dilakukan kecuali terhadap sama mereka. Oh, saya pernah ketemu orang macam kayak gitu, ngebahas tentang syariat Islam, tentang agama, tapi bajunya biasa aja, setelan apanya biasa aja, dan ngomongnya selamat pagi, selamat siang. Itu gitu ya. Jadi dulu waktu saya kuliah, ini cerita pribadi ya, dulu waktu saya kuliah tuh Pak, saya pernah didekati dengan orang yang celana jeans, rambut sangat stylish gitu, sangat biasa. Kemudian apanya juga, dan saya pikir hampir tidak religius karena yaitu tidak pernah ngomong assalamualaikum, hanya ngomong selamat siang, selamat pagi gitu. Tapi suatu kali dia mendatangi saya bersama seorang perempuan yang tidak berhijab, tapi mengajak saya untuk mengatakan bahwa Indonesia itu tidak menjalankan syariat Islam. Ya, itu mereka bukan? Mereka itu pasti. Confirm itu. Confirm. Iya. Jadi nah, saya pernah tuh kejadian. Berikutnya, pas kita lihat berikutnya itu, dia pasti menolak kalau terkait dengan kebangsaan nih. Ya, pertama menganggap Negara Kesatuan Republik Indonesia kafir. Kemudian menolak untuk hormat bendera, ya kan? Menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apalagi misalnya lagu-lagu yang dianggap oleh mereka syirik. Misalnya Padamu Negeri, harusnya kan Padamu Allah. Oh iya. Ya kan, itu bagimu Allah juara kami. Harusnya gitu ya. Harusnya itu kan. Dan padamu Allah kami mengabdi gitu kan. Oh iya. Harusnya gitu. Nah, jadi diksi-diksi kayak gitu tuh jadi masalah. Iya. Wah, itu pencipta lagunya juga kafir itu. Nah, itu ciri itu yang bisa kita lihat ya. Jadi mereka akan rata-rata itu di kelompok manapun mereka adanya, pasti sikapnya seperti itu. Jadi walaupun faksinya beda-beda macam-macam, tapi pemahamannya seperti itu. Ya. Oke, kalau saya misalkan sebut nama nih Pak, boleh nggak sih? Boleh. Ya silakan lah. Saya bukan sebut nama, tapi ngajak Bapak untuk menyebut nama gitu. Maksudnya, ada nggak? Saya mohon maaf ya. Ada nggak? Ya udah nggak usah sebut nama. Ada nggak orang terkenal di Indonesia yang dia punya pengaruh yang cukup luas dan dia tergabung atau berafiliasi atau memiliki pemahaman seperti itu? Ada. Ustadz atau bukan? Ada ustadz atau bukan? Loh, berarti lebih dari satu. Ya iyalah. Ya aduh. Nah sekarang nih di lembaga resmi aja. Lembaga resmi. Lembaganya saya sebut ya. Misalnya DPR, DPRD. Hah? Serius Pak? Oh, iya. Kan mereka togut, kan mereka mengatain negara kita togut, tapi mereka jadi anggota DPR gimana Pak? Iya, untuk orang-orang tertentu kan strategi perjuangan boleh dong. Tapi ada itu, di DPR tuh ada? Kalau maksud saya pernah ada, sekarang saya nggak tahu. Oh iya, karena Bapak udah lama di situ ya? Kalau saya bilang ada, nanti marah semua itu. Iya. Ada. Pernah ada DPR, pernah ada.
ulama yang cukup terkemuka ada. Kok saya jadi serem, Pak? Ya berarti pengaruhnya juga sangat besar kan. Tapi selama kita tahu karakteristik mereka, bahwa misalkan mereka mengatakan bahwa kita diinjak-injak, kita diintimidasi, maka satu kata lawan, takbir, ya gitulah ya. ya begitulah. Misalnya gini dia kan dibilang asah golok, misalnya gitu ya. Kan misalnya kan. Misal. Itu udah spesifik, Pak. Maksudnya spesifik golok ya kan? Oh iya, goloknya. Misalnya kayak gitu. Terus tidak ada kata lain kecuali lawan, perang melawan mereka. Siapkan semua yang kalian miliki. Kayak gitu tuh, itu sudah. Ini dalam konteks karena beliau adalah orang yang mengalami indoktrinasi ini selama belasan tahun ya. Iya. Jadi Bapak tahu persis apa yang mereka katakan, apa yang mereka biasa sikapi, dan isu-isu apa yang biasanya membuat mereka bersikap gitu ya. Betul. Jadi isunya ya memang seputar tentang negara gitu, seputar tentang togut, tentang syariat Islam, tentang musuh-musuh kaum muslimin. Itu yang selalu diulang. Pokoknya bahasanya isu-isu tentang penzaliman. Ya kan. Jadi selalu menaruh diri ini jadi playing victim ya. Iya. Gitu kan. Playing victim. Jadi dimainkan lah isu-isu itu. Nah, tujuannya sebetulnya membangkitkan semangat bahwa kalian jangan menyerah, kalian jangan jadi lemah, gitu. Ya kan? Oke. Itu adalah sesuatu yang sangat penting yang baraya semuanya harus ingat baik-baik, dan bagaimana cara kita mengidentifikasi kelompok-kelompok itu, kelompok yang radikal, kelompok yang ekstrim, dan bahkan sampai kelompok teroris. Ya semoga kita terlindung dari jamahan mereka, dari pegangan mereka. Semoga kita tidak bersentuhan dengan mereka karena serem juga kalau ini ya. Ya, Bapak ada kata-kata terakhir sebelum kita pamitan? Kata-kata terakhir. Kata terakhir. Tapi ini maaf Pak, ini hotel di Sadap nggak Pak? Ada ini nggak? Saya nggak. Mudah-mudahan aman lah. Aman ya. kita khusus-khususan aja. Oke Pak, ada yang kalau saya gini sebenarnya ya, radikal ekstrim itu. Meski misalnya dengan latar belakang karena pemahaman agama, itu artinya kita bukan sedang memposisikan agamanya. Ya kan, artinya memang ada orang yang bisa terkena penyakit pemahaman yang radikal ekstrim. Nah, makanya ketika ada tokoh kekuatan tertentu, aktivis, apalah siapa dan namanya itu, ketika mereka mencoba untuk mengkritisi dan seakan-akan sedang memerangi paham radikal ekstrim itu tidak boleh kemudian kita bilang itu sedang memerangi agama. Oh iya. Itu. Ini penting. Itu. Jadi mereka tuh memang senjatanya itu ya. Jadi kalau mereka dikritik, mereka mengiranya kita mengkritik umat Islam, gitu. Kita mengkritik Islam, padahal kita mengkritik dia. Pikirannya dia. Itu. Tapi dia selalu mengidentifikasi bahwa perbuatan kelompoknya, jamaahnya itu adalah Islam itu sendiri. Nah itu penting Baraya, itu juga harus dicatat ya, bahwa mereka terbiasa untuk mengatakan kami umat Islam. Jadi ketika mengkritik mereka berarti mengkritik umat Islam, menista umat Islam. Itu udah ketahuan banget itu. Oke, Baraya, terima kasih karena sudah menyimak. Ini waktunya sudah cukup saya pikir, dan semoga ini menginspirasi Baraya untuk berlaku lebih baik lagi. Dan saya berharap bahwa obrolan kita itu konstruktif, membangun untuk khususnya bukan hanya untuk Indonesia agar Indonesia maju, tetapi khususnya untuk kaum muslimin, karena kaum muslimin selalu dihujat, diinjek-injek, dilecehkan, dipersekusi. Salah satu di antara alasannya itu adalah karena Islamophobia yang muncul gara-gara kelompok-kelompok radikal ini yang suka petatang-petenteng di depan media, mempublikasikan bahwa kekerasan yang kami lakukan itu adalah jihad, bahwa kejahatan yang kami lakukan itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengklaim yang seperti itu. Jadi saya tambahkan sedikit aja lah.
Kalau ada kalimat begini dulu dari ada seorang ulama yang mengatakan al-Islam mahjubun lil muslimin. Islam itu indah, tapi dia menjadi tidak indah terhijab karena perbuatan dari orang Islam itu sendiri. Orang Islam yang mana? Saya dulu berpaham begini, jangan-jangan saya bagian dari orang yang andil membuat Islam menjadi buruk di mata orang lain. Islamnya indah, Islam nggak ada yang nggak indah. Semua syariat Islam indah. Tapi kok jadi orang jadi fobia, kemudian menganggap Islam buruk dan sebagainya. Ini jangan-jangan adalah ada andil. Salah satu andilnya adalah orang-orang yang terpapar dengan paham radikal ekstrim. Itu catat ya, catat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Haris mantan teroris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.